Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Minullah, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Video ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah proses permodalan bisnis, di mana saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Tanya nomor 1. Sebutkan dan jelaskan 4 tahap dari model bisnis proses life cycle. Yang pertama itu proses analisis. Proses analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada setiap proses. Berdasarkan model proses yang ada, tim bisnis analis, tim IT, perwakilan bisnis yang terlibat, dan juga konsultan eksternal menganalisis proses secara rinci. Di sini mereka menganalisis mana proses yang berjalan dengan baik dan mana yang berjalan dengan tidak baik. Hasil dari tahapan identifikasi proses ini adalah arsitektur proses terkini yang menyediakan pandangan atau gambaran menyeluruh terhadap proses di organisasi ini dan hubungan sebab akibatnya. Yang kedua adalah proses desain. Tahapan ini dilakukan untuk mendesain solusi dari permasalahan yang sudah dianalisis pada tahap pertama. Pada tahapan ini akan dibuat sebuah permodalan bisnis baru atau menggantikan model bisnis yang lama yang setelah dianalisis kurang efektif untuk diterapkan. Proses selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap ini, model desain yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya akan diterapkan pada bisnis tersebut. Tapi ini dapat memakan waktu yang cukup lama, tergantung dengan bisnis yang dilakukan pengujian. Dari tahap ini akan didapat sebuah model, apakah model bisnis yang baru dibuat itu efektif atau tidak. Pada tahap ini, tim melakukan perubahan dari proses bisnis yang sekarang diubah ke proses bisnis yang sudah didesain sebelumnya. Selanjutnya adalah proses monitoring atau controlling. Jadi, tahapan ini adalah tahapan yang terakhir. Setelah implementasi dilakukan, kita perlu mengetahui hasil dari implementasi tersebut. Dibutuhkan sebuah laporan terhadap sistem yang sudah berjalan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu dilakukan perbaikan lagi. Lanjut ke tanya nomor 2. Sebutkan dan jelaskan metode pengumpulan data berikut ini. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya-jawab yang terencana. Wawancara ini telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau informasi yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua adalah JAD atau Joint Application Design. Joint Application Design ini merupakan alternatif dari wawancara. JAD ini adalah metode gathering information yang menggunakan teknik membangun sistem secara bersama-sama antara pengembang dengan pemakai sistem informasi. Tujuan dari JAD ini adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara langsung dalam siklus pengembangan sistem informasi. Yang terakhir adalah survei melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan suatu daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan penganalisis untuk mengumpulkan data mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari orang-orang utama di dalam organisasi serta pendapat dari responden yang sudah dipilih. Pertanyaan ketiga, jelaskan definisi critical path method dan bagaimana cara CPM jika digambarkan menggunakan activity on node dan activity on row. Jadi CPM ini merupakan teknik untuk menganalisa jaringan kegiatan ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sendiri dalam sebuah proyek adalah jalur terpanjang dalam network diagram. Critical path didapatkan dari diagram jaringan atau network diagram yang memperlihatkan hubungan dan urutan aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek. Secara umum, network diagram digambarkan menggunakan activity on node atau AON dan activity on row atau AOA. Pada AON, aktivitas proyek direpresentasikan dengan titik atau node, sementara pada AOA, aktivitas di kegiatan direpresentasikan dengan panah. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.